Banyak orang bertanya-tanya, kenapa ajaran Salafi sering dianggap mirip dengan Muhammadiyah? Padahal keduanya berasal dari latar belakang dan sejarah yang berbeda. Namun jika kita telusuri lebih dalam, ternyata kesamaan antara Salafi dan Muhammadiyah bukan kebetulan, melainkan karena keduanya berpegang pada satu prinsip yang sama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Gerakan Salafi berakar dari semangat untuk menghidupkan Islam sebagaimana dipahami oleh generasi terbaik umat, yaitu para sahabat Nabi, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in. Sedangkan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada awal abad ke-20, lahir sebagai upaya untuk membersihkan Islam dari tahayul, bidah, dan khurafat yang menyebar di tengah masyarakat. Tujuannya sama, meluruskan akidah, memurnikan ibadah, dan mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang murni. Baik Salafi maupun Muhammadiyah sama-sama menolak berbagai bentuk ritual baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengajarkan umat agar tidak berlebihan dalam memuja tokoh agama, tidak mengkultuskan kubur wali, tidak mencari berkah dari benda, dan tidak menjadikan tradisi sebagai landasan ibadah. Prinsip ini didasari oleh sabda Nabi, barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak. Meski begitu, keduanya memiliki perbedaan dalam metode dan pendekatan dakwah. Muhammadiyah lebih terstruktur secara organisasi dan banyak bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Sedangkan Salafi lebih fokus pada pengajaran ilmu syari, pembenahan akidah, serta pemahaman tauhid secara mendalam berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Namun, dalam hal manhaj, keduanya tetap memiliki kesamaan, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolok ukur kebenaran, bukan tradisi atau pendapat manusia. Kita juga bisa melihat kesamaan dalam prinsip-prinsip ibadah mereka. Baik Salafi maupun Muhammadiyah berusaha mencontoh tata cara syalat, puasa, dan ibadah lainnya sebagaimana dicontohkan Nabi, tanpa tambahan ritual yang tidak memiliki dasar. Keduanya juga menolak amalan-amalan seperti tahlilan, yasinan, atau perayaan maulid Nabi karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kesamaan ini sering membuat orang awam mengira bahwa Muhammadiyah adalah bagian dari Salafi, atau sebaliknya. Padahal secara historis mereka berdiri sendiri, namun memiliki ruh perjuangan yang serupa, mengajak umat kembali kepada Islam yang asli, jauh dari bidah dan kesyirikan. Perbedaan kecil dalam gaya dakwah bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, semangat keduanya bisa menjadi inspirasi bagi umat Islam agar bersatu dalam tauhid dan sunnah. Karena tujuan utama dakwah bukan memperbanyak kelompok, tapi mengembalikan umat kepada jalan yang benar, yaitu Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, mari kita lihat kesamaan ini sebagai kekuatan, bukan perbedaan. Baik Salafi maupun Muhammadiyah sama-sama ingin umat ini lepas dari kebodohan dan kembali kepada tauhid yang murni. Selama berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka mereka berada di atas jalan yang sama, jalan yang ditempuh para sahabat Nabi. Semoga kita semua dimudahkan untuk mengikuti kebenaran, menjauhi bidah, dan terus belajar dari siapapun yang berpegang pada dalil, bukan pada hawa nafsu atau tradisi. Karena Islam yang benar bukan tentang nama kelompok, tetapi tentang siapa yang paling tulus mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pembahasan kita kali ini. Silakan tekan like dan tuliskan komentar positif Anda, serta subscribe channel ini untuk mendukung dakwah tauhid, dakwah yang memurnikan ajaran Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.